Karena itu, tepat sekali surat edaran Menteri Agama itu memiliki tujuan untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat. Lagi pula, pengeras suara itu buat siapa sih? Buat memanggil Tuhan? Tentu saja tidak. Tuhan Maha Dekat, Al-Qarib. Tidak perlu pengeras suara untuk memanggilnya. Tidak perlu suara keras, suara hati saja Dia sudah mendengar. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Tuhan lebih dekat dari urat leher kita karena Dia mengetahui bisikan hati kita. Dan Tuhan tidak tuli, Tuhan Maha mendengar, As-Sami'. Tuhan tidak tuli, Al-Asam atau Al-Atarash. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang keras dan bising. Ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum ma tad'una asamma wala ghaiban. Innama tad'una sami'an basira. Innal ladzi tad'una aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Hai manusia, berlemah lembutlah, karena Dia yang kalian panggil itu tidak tuli, tidak gaib. Dia Maha mendengar dan melihat. Dia yang kalian panggil itu lebih dekat dari leher tunggangan kalian. Dalam ayat Al-Quran juga dianjurkan agar mencari jalan tengah, bukan keras-keras, bukan pula terlalu rendah. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat, dan janganlah pula terlalu merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara keduanya. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan rendah hati, tadarru' dan suara lembut. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia, Allah Subhanahu wa taala, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Dan orang-orang yang bermain-main dengan kebisingan pengeras suara bisa disebut sebagai orang-orang yang melampaui batas. Karena itu pengeras suara buat siapa? Tentu saja buat manusianya. Awalnya untuk mengetahui waktu sholat karena terkait dengan azan. Sebelum ada tradisi azan, para sahabat Nabi Muhammad SAW sering gelisah, berkumpul dan bertanya-tanya kapan waktu sholat. Kemudian ada yang usul pakai semacam tanda, ada yang usul pakai lonceng seperti gereja, ada yang usul pakai tiupan trompet dari tanduk kerbau seperti tradisi kaum Yahudi. Kemudian ada yang usul setelah diberi ilham dengan azan. Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan Bilal bin Rabah, seorang mantan budak berkulit hitam, menjadi pelantun azan, muadzin, sampai Nabi Muhammad SAW wafat. Tempat azan sering disebut sebagai menara, berasal dari kata manarah atau tempat api, seperti tradisi agama Majusi Zoroaster yang menempatkan api di tempat yang tinggi. Dari tempat tinggi itu, menara, tower, muadzin melantunkan azan agar terdengar ke segala penjuru. Kini zaman semakin canggih. Waktu sholat bisa diketahui dengan mengunggah suatu aplikasi sekaligus dengan suara azannya setiap 5 waktu. Suara azan yang merdu menjadi tradisi di masyarakat Muslim, tentu saja dengan melatih seorang muadzin dan perangkat pengeras suaranya yang baik. Karena itu,
Surat edaran Menteri Agama itu sudah sangat tepat memberikan tuntunan dan peraturan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudara sekalian. Dan beberapa waktu yang lalu juga ramai sekali pemberitaan di media sosial mengenai seorang guru ngaji yang dikatakan pembacokan guru ngaji di Batam Gegara Toa dilakukan di depan murid RE warga Kota Batam Kepulauan Riau atau Kepri nekat membacok tetangganya seorang guru ngaji berinisial SD karena kesal dengan suara toa. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat ya, ini dikatakan ya pembacokan itu terjadi oleh karena si pelaku ini kesal dengan suara toa. Makanya di situ dituliskan pembacokan guru ngaji di Batam. Jadi keterangan tempatnya ataupun kejadian ini adalah terjadi di Batam. Gegara toa dilakukan di depan murid. Berarti saudara sekalian pada saat kejadian ini berarti banyak orang ya yang menyaksikan hal tersebut ya, dan entah bagaimana kemudian mengapa si pelaku bisa sampai senekat itu ya, bisa sampai semarah itu sehingga kemudian amarah ataupun nekatnya ini diekspresikan dalam satu tindakan yang seharusnya wah ini bisa tahan diri ya. Karena saudara sekalian, kalau misalnya hanya karena mendengar suara toa lalu kemudian sampai pada tindakan membacok, saya pikir ini juga sangat disayangkan sekali ya. Lalu beberapa pemberitaan di media lain juga menjelaskan bahwa gara-gara suara toa, guru ngaji di Batam Center dibacok tetangga. Nah, ini lebih spesifik saudara ya, keterangan tempatnya itu dikatakan guru ngaji di Batam Center dibacok tetangga. Jadi yang melakukannya saudara kalau melihat dari pemberitaan ini bukan orang jauh ya, tetapi tetangga ya. Apakah jarak rumahnya mereka ini sangat berdekatan? Apakah jarak rumahnya mereka ini memang begitu dekat sehingga kemudian begitu jelas suara toa ataukah bagaimana? Ini memang juga masih menjadi tanda tanya. Apakah jarak kedua rumah di antara pelaku dan si korban ini apakah berdekatannya dan berdekatannya seperti apa? Tapi yang pasti saudara semua, ini dikatakan bahwa pembacokan itu disebabkan gara-gara toa. Jadi ini referensi lainnya dari apa yang kita bahas supaya kita bisa melihat ya bahwa sudah banyak sekali diberitakan di beberapa media ya, ya bahkan terganggu oleh suara toa rumah tahfiz ya, guru ngaji di Batam dibacok ya, dan yang melakukannya adalah seorang tetangga. Dan dikatakan juga di situ unit reskrim Polsek Batam Kota menangkap RE warga Kafling Belian Tua ya, Batam Center. Nah, jadi saudara sekalian, si pelaku ini juga sudah diproses hukum ya, sudah ditangkap. Di situ diuraikan bahwa si pelaku sudah ditangkap. Lalu lebih lanjut lagi dalam beberapa pemberitaan yang lain juga diberitakan bahwa sebuah insiden tragis ya terjadi di rumah tahfiz Al-Quran yang terletak di Kafling Belian, Batam Kota Kepulauan Riau. Seorang guru ngaji yang berinisial SD itu ya menjadi korban serangan dari pembacokan pada Minggu. Nah, saudara, berarti ini sudah beberapa hari yang lalu ya, akibat terganggu oleh suara toa saat kegiatan berlangsung. Ya, jadi saudara semuanya kalau tadi kita bandingkan di awal ya, jadi alasannya ini semuanya sama ya dalam beberapa pemberitaan ini, bahwa itu terjadi oleh karena si pelaku terganggu oleh suara toa ataupun dengan suara toa. Lalu lebih lanjut dikatakan bahwa Kapolsek Batam Kota AKP Tinovia menjelaskan bahwa pelaku yang bernama RE awalnya mencoba menegur korban terkait suara toa yang berasal dari rumah tahfiz yang dikelola oleh korban. Oke, berarti sudah menegur saudara ya. Namun teguran tersebut tidak diindahkan oleh korban yang pada akhirnya memicu terjadinya cekcok di antara keduanya. Itu dia saudara ya. Jadi ternyata sebelum ada aksi itu sudah ada teguran ya, sudah ada teguran, dan mungkin saudara si korban tidak menyangka ya bahwa apa namanya, hal ini akan berujung ke pembacokan ya. Waduh, ini sangat ini saudara ya. Lalu kemudian dikatakan kejadian ini mengakibatkan korban mengalami luka serius di bagiannya kepala dan wajah. Oh, jadi memang saudara ya juga sudah dirawat ke rumah sakit ya, ke Rumah Sakit Elizabeth Batam Kota untuk menerima perawatan medis yang diperlukan. Polisi segera mengambil tindakan dan menangkap pelaku RE setelah menerima laporan dan informasi mengenai kejadian tersebut. Nah, ini dari pihak aparat sendiri juga sudah mengambil langkah cepat ya, supaya ini kemudian bisa diselesaikan dan tidak lagi menyebar ya, ataupun kemudian tidak menjadi bias ya saudara ya. Lalu di situ dikatakan bahwa pelaku saat ini telah ditahan. Nah, apakah sudah ditahan ya? Bahkan sudah ditahan di Polsek untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara ya korban juga sedang dalam tahap
mengalami ataupun dirawat di rumah sakit. Nah, itu dia ya. Tambahnya, insiden ini menyoroti pentingnya penanganan konflik dengan cara yang lebih baik dan menghindari tindakan kekerasan yang berakibat fatal. Ya betul ya, konflik itu hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat saya pikir ya, tetapi jangan sampai kemudian hanya karena perbedaan-perbedaan sederhana, perbedaan-perbedaan kecil sampai pada tindakan yang melanggar hukum seperti itu, saudara ya. Ya, kita memang tidak terlalu tahu ya kondisi seperti apa sesungguhnya di sana dan bagaimana, tetapi saya pikir hal-hal seperti itu wah sangat disayangkan ya bisa terjadi. Pada saat itu pelaku sudah berada di luar rumah dengan membawa sebilah parang ya, tiba-tiba pelaku ini kemudian saudara wah ya jadi dia mengarahkan itu kepada korban ya. Ketika peristiwa terjadi pelaku sudah membawa. Jadi memang ini berarti dia sudah mempersiapkan ya. Ya saudara ya, karena di situ dikatakan pelaku itu sudah membawa ya berarti sudah ada persiapan ya. Lalu kemudian kejadian ini mengakibatkan ya si korban tentu mengalami luka saudara ya. Ya semoga saja si korban ini apa namanya bisa sembuh ya. Dan saudara semuanya, saya bicara pada kesempatan ini tanpa melihat latar belakang agama ya, karena kita sebagai sama manusia tentu sudah seharusnya dan sudah sepatutnya kita saling mengucapkan kata-kata yang baik yang membangun bagi setiap orang yang bahkan berbeda dengan kita ya. Karena seharusnya sebagai orang-orang yang beragama itu kan harus lebih manusiawi ya kepada sesamanya manusia. Jadi apa yang saya sampaikan ini tanpa melihat latar belakang agama, tetapi terutama saya melihatnya dalam konteks sesama manusia. Terganggu oleh suara toa rumah tahfiz, guru ngaji di Batam di Baco. Ya, jadi itu saudaranya beritanya. Jadi memang beritanya itu sudah banyak sekali ya. Kesal pria di Batam dengar suara toa tahfiz Al-Quran, ya, hingga baca guru ngajinya. Jadi saudara semuanya itu dia beritanya, referensi-referensinya dan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Guntur Romli, Mas Guntur Romli, juga itu sesuatu yang menarik ya, karena beberapa waktu yang lalu itu juga viral sekali di media sosial. Dan lagi-lagi itu juga terkait dengan pengeras suara ataupun toa. Jadi sekian, mari terus merawat Bhinneka Tunggal Ika dan salam toleransi, salam Pancasila. Tuhan memberkati, menyertai kita semuanya.